Halo inisiators, kembali lagi dalam program iTalks, yang dimana program ini telah diinisiasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Tentunya dalam beberapa minggu kebelakang, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk program iTalks ini membahas mengenai Presma Undercover. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai atau seputar organisasi mahasiswa, khususnya di IKIP Siliwangi ya teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita telah bersama seorang yang hebat ya. Tentunya ini seorang inisiator juga. Memberikan suatu dedikasinya kepada IKIP Siliwangi. Beliau Kang Ahmad Nur Faizi, seorang wakil presiden mahasiswa BEM IKIP Siliwangi. Tentunya mengenai sepak terjangnya di dalam organisasi ini tidak diragukan lagi, wahai inisiators ya. Karena memang beliau memulai organisasi sejak 2019-2020 ya sebagai ketua himpunan Himadiksatrasia, yang dimana setelahnya mendapatkan suatu amanah lagi untuk menjalankan atau menempati posisi sebagai wakil presiden mahasiswa, dan ini cukup berat juga ya. Tentunya pembahasan kita akan menarik dari beberapa menit ke depan ya, mengenai organisasi kampus. Sebelum kita merambah kepada organisasi kampus, sebelumnya Kang Kang Ahmad gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Kang Hani. Baik ya. Terima kasih banyak Kang Ahmad telah menyempatkan waktunya ya, tentunya untuk berpartisipasi dalam program BEM IKIP Siliwangi, yang dimana pada perbincangan kali ini kita akan membahas seputar organisasi mahasiswa. Oke, cukup menarik ya. Sangat menarik. Sangat menarik. Sebelumnya kita membahas mengenai organisasinya terlebih dahulu. Oke. Sebetulnya organisasi itu apa sih? Organisasi itu apa sih? Ya. Oke. Secara hakikat dan secara definisi pun organisasi bagi saya, kalau misalkan secara materi mah orang-orang tahu mungkin ya secara organisasi itu apa. Ya berarti namanya organisasi adalah sekumpulan orang-orang. Ya, sekumpulan orang-orang dengan kata kuncinya satu atau dua atau lebih dengan mempunyai tujuan yang sama. Tapi ada salah satu kunci juga bahwa ketika dalam suatu organisasi, kita kan dibicarakan bahwa organisasi adalah kumpulan orang-orang. Ya. Bahwa di sana Kang Hanif masuk masuk dalam sekumpulan orang-orang yang dirasa mereka mempunyai kepentingan untuk dirinya sendiri-sendiri gitu. Kita nggak bisa menutup mata bahwa kepentingan mereka ketika masuk organisasi secara tidak langsung kepentingan mereka terbawa dalam organisasi. Betul. Tapi secara esensi, secara hakikat organisasi, bahwa sekumpulan orang-orang itu dengan tujuan yang bersama, bahwa mencapai dengan tujuan itu secara tidak langsung kepentingan orang-orang itu akan tersampaikan, kepentingan orang-orang itu akan tertuju gitu. Tapi kadangkala masalahnya bahwa orang-orang ketika masuk organisasi mereka mendahulukan dulu kepentingan pribadinya, mendahulukan kepentingan personal dirinya gitu. Secara tidak langsung, secara hakikatnya mereka sudah membelokkan bahwa hakikat organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan bersama hingga capai dengan suatu visi dengan misi-misi yang ada di organisasi tersebut. Jadi seperti itu sih secara singkatnya. Nah, secara singkatnya intinya kita harus mempunyai tujuan ya. Betul. Tujuan yang memang kita capai. Penting nggak sih masuk organisasi? Penting nggak sih masuk organisasi? Ya. Versional sih menurut aku. Karena apa ya? Kepentingan dan kebutuhan orang-orang menurut saya berbeda. Ya. Tapi bagi saya penting. Kenapa? Karena sistem organisasi itu selalu ada dimanapun ketika kamu perannya apa. Contohnya, ketika saya sebagai seorang mahasiswa, secara tidak langsung sistem organisasi itu terpakai. Manajemennya, dalam membagi perannya,
soft skill-nya terbangun. Contohnya gini, ketika saya melaksanakan dan mengerjakan tugas-tugas akademik, ketika saya melaksanakan tugas-tugas ataupun kegiatan-kegiatan akademik yang ada di kampus, saya sebagai mahasiswa, peran saya sebagai mahasiswa, dan itu secara tidak langsung saya melatih rasa tanggung jawab saya, gitu lah. Tanggung jawab itu terlatih dalam organisasi, bukan hanya sebagai mahasiswa. Toh bayangkan ketika misalkan saya sebagai mahasiswa yang mengerjakan tugas, mengerjakan tugas dengan rajin misalkan, Ya. mengerjakan tugas yang memang sesuai dengan apa yang ingin dosen. Terus ketika saya masuk organisasi, peran itu lebih, rasa tanggung jawabnya lebih ketika saya diberikan pekerjaan atau job desk di suatu organisasi. Secara tidak langsung peran tanggung jawab saya, tugas tanggung jawab saya terlatih. Soft skill saya tentang tanggung jawab terlatih. Ya. Jadi menurut penting atau tidaknya, silakan masuk dalam lingkaran itu terlebih dahulu. Kalian akan merasakan bahwa 1 tahun ke depan ketika lepas dari organisasi atau misalkan masuk dalam organisasi 1-2 tahun, kalian akan merasakan Terasa lah ya. rasanya penting di organisasi itu seperti apa, penting adanya organisasi itu seperti apa. Kalau misalkan teman-teman nih misalkan cuman beranggapan bahwa ketika masuk organisasi kata orang lain penting, dia termakan sama omongan orang lain. Asumsi orang. Ya, asumsi orang. Organisasi itu penting, bisa melatih ini bla 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 A B C D. Tapi ketika masuk organisasi, balik lagi soal hakikat, kepentingan pribadinya di bawah, tujuan organisasinya disampingkan. Ya. Jadi ketika masuk pun saya nggak dapat apa-apa, berarti secara tidak langsung outputnya, oh ternyata nggak penting ya bagi saya. Padahal personalnya yang tidak secara penuh terhadap organisasi tersebut. Berarti bisa didefinisikan seperti ini nggak? Bahwa organisasi kemahasiswaan itu adalah suatu wadah kegiatan Ya. yang memang bisa memberikan sesuatu dampak yang memang cukup besar kepada diri ya, tentunya dengan mempunyai tujuan. Ya. Baik itu berupa aspirasi, inisiasi yang tentunya relevan dengan visi misi tersebut atau suatu organisasi. Ya, betul. Dan berbicara mengenai organisasi ini memang sesuatu yang kompleks, Ya. juga dinamis. Ya, betul. Sebenarnya untuk IKIP Siliwangi sendiri, titik permasalahan yang memang khususnya dirasakan oleh Kang Ahmad sendiri ya, dalam suatu organisasi, peliknya itu seperti apa sih gitu loh dalam suatu organisasi? Peliknya dalam sebuah organisasi, Ya. dirasakan bahwa organisasi itu kan kompleks dengan permasalahan. Ya. Contohnya gini, organisasi itu lahir karena masalah. Contohnya gini, ketika misalkan saya tergerak berkaitan mengenai soal pendidikan, organisasi itu muncul kan karena berdasarkan masalah, gitu. Membangun hal-hal yang sifatnya isinya masalah aja, tapi masalah itu bukan menjadi suatu peran utama bahwa itu menghancurkan. Tapi masalah itu ada hal-hal yang positif ke depannya, gitu. Terus hal paling yang saya rasakan ketika di organisasi di kampus, yang pertama secara explore diri saya, mungkin saya akan terbatas dalam ruang lingkup kampus saja, gitu. Kadang kala ketika berorganisasi di kampus, kita lebih sibuk untuk namanya loyalitas, bahwa orang kudu rajin kasekre. Kita harus rajin dalam suatu bentuk hal-hal yang sifatnya sering. Tapi kan skala itu tidak jadi patokan. Gitu. Skala loyalitas itu bukan ke sana, gitu. Tapi kadang-kala ketika kita masuk organisasi kampus, hal-hal pelik-pelik yang tersebut pasti dong ada hal-hal yang positif yang saya dapatkan. Tapi kalau bicara soal hal-hal yang sifatnya tidak mengenakan, duka atau hal yang lainnya, yang pertama saya rasakan adalah ya saya jarang pulang ke rumah,
terus Cukup kangen dengan keluarga ya? sangat. Sangat. Kalian akan merasakan bahwa itu eh, Iya. ada suatu bentuk prioritas nantinya. Iya. Kalau misalkan saya berorganisasi, saya punya tanggung jawab di sini, kan ada penting tapi mendesak, terus mendesak tapi nggak penting, Iya. penting tapi tidak mendesak. Itu kan menjadi suatu prioritas seorang organisator, harus bisa membedakan hal itu, gitu. Tapi kalau peliknya, ya tadi, ternyata diri saya explore untuk kepribadian seseorang dalam suatu organisasi ternyata nggak hanya sebatas itu saja, nggak hanya sebatas di organisasi itu saja, tapi coba marilah gitu kan, organisasi itu membuat orang-orang itu keluar dari zona nyaman itu, keluar dari zona nyaman zona nyaman si organisasi itu sendiri. Cobalah main keluar, cobalah main-main yang masalahnya tuh nggak hanya di kampus saja, Iya. gitu kan. Masalahnya tuh nggak hanya itu aja, masalahnya tuh nggak hanya kurang dana kegiatan aja, masalahnya tuh nggak hanya sekedar besok ngadain acara gimana ya bla 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 bla, pusing dengan rapat-rapat hal itu, Ya. pusing dengan dana yang nanti ke depan seperti apa. Tapi secara visi organisasi atau secara nilai organisasi Oke. disingkirkan, Ya. gitu kan. Secara nilai-nilai itu disingkirkan, hanya mementingkan hal-hal itu saja, gitu kan. Yang hanya terlatih apa? Saya rasa hanya manajemen waktu, mengetahui hanya segi mengadakan acara teh seperti apa sih, gitu kan. Gak hanya terbuka soal wawasan aja. Coba kalau misalkan organisasi itu main keluar, Ya. organisasi itu tidak hanya zona nyamannya di dalam, menurut saya akan wawasan-wawasan itu akan terbuka, gak hanya soal kegiatan aja, gitu. Jadi kan tadi Kang Hanif berbicara di awal bahwa organisasi itu untuk berkegiatan, Ya. gitu. Tapi kan secara definisi organisasi nggak hanya berkegiatan aja, kegiatan mah hanya prosesnya. Baik. Tentunya berarti terkait dengan suatu ekspektasi di mana sebelum dia berkecimpung di dalam organisasi, sebenarnya dia mempunyai suatu ekspektasi bahwa dia akan meningkatkan suatu kapasitas dalam dirinya. Padahal setelah masuk organisasi ternyata ada suatu organisasi yang memang mungkin belum Ya. belum mengajarkan ataupun belum secara luas membahas mengenai misalnya kita ke ranah yang lebih luas, misal politik ataupun background kita yang memang di pendidikan. Ya. Sebenarnya untuk menyikapi hal itu seperti apa, Ahmad? Menyikapi hal tersebut, Ya. kadangkala ya ini mah kita berbicara dari ruang lingkup IKIP Ya. saja gitu ya, agar pandangan ini bisa menjadikan suatu bentuk hal yang bisa membuka pandangan teman-teman organisasi yang ada di kampus IKIP Siliwangi. Betul. Gitu. Ada salah satu yang memang nyentrik kata-kata ini dari salah satu demisioner, ya betul juga, dan saya juga merasakan bahwa ternyata berkegiatan dengan berorganisasi itu sangat jauh berbeda. Kalau misalkan berkegiatan, ketika saya pergi ke sekre, ketika saya pergi ke organisasi tersebut, yang saya bicarakan hanya soal esok saya akan mengadakan acara apa, esok saya akan mengadakan event apa, esok saya akan melakukan webinar apa, gitu kan. Ya. Tapi kalau misalkan bicara soal organisasi, banyak hal yang bisa diambil, gitu. Gak hanya sekedar kegiatan. Ada forum-forum kajian strategis, ada forum-forum yang memang bisa menambahkan suatu wawasan, terbukanya suatu organisasi. Critical thinking Ya betul. Kita bisa terasah analisis, berpikir kritisnya, gitu. Jadi ya kita tahu bahwa jangan sampai organisasi itu hanya konteksnya berkegiatan tapi tidak berorganisasi, sehingga nilai-nilai organisasi bahkan kita lupa sama visi organisasi tersebut, gitu. Jangan sampai jalan menunjukkan jalan visi organisasi nggak hanya besok ketika visi organisasi seperti ini saya akan membuka kegiatan event webinar bla bla bla,
saya rasa dan saya pernah alami dan saya sering mengalaminya. Ketika webinar, sibuk mencari pemateri, sibuk mencari dana, sibuk mencari hal-hal yang sifatnya menurut saya hanya sekedar hari itu aja. Dekorasi. Ya maksudnya kita tahu dekorasi Ya. manfaatnya ada, tapi kita ambil nilai dan visi organisasinya sudah sampai mana gitu, sudah sampai tertuju sampai mana gitu. Namanya visi misi organisasi, ketika misalkan visi organisasi itu sudah tercapai, boleh dong visinya diganti, boleh dong misi-misi itu misalkan dirasa tidak relevan dan tidak adaptif pada keadaan saat itu, bisa dong diganti. Toh kalau misalkan berkegiatan terus, visi organisasi yang kita buat, yang kita sudah selalu cantumkan, kita bahas setiap musyawarah dari organisasinya tersebut, mau sampai kapan hanya dibahas dengan dibaca dan tidak diimplementasikan. Jadi hanya sekedar, oh ternyata visi organisasi saya itu A, misalkan, mewujudkan bla 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 dengan edukatif dan mengedepankan asas kekeluargaan. Tapi hanya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan visinya masih itu aja. 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan visinya masih itu aja. Kalau menurut Kang Hanif, ketika misalkan seperti itu, organisasi itu dapat bisa berkembang atau tidak? Tidak ya. Stuck dengan visi organisasi cuma 1-20 tahun. Misalkan 20 tahun visi organisasi masih itu. Ya. Toh berarti nggak ada sifatnya yang kedinamisan organisasi, berarti secara tolak ukur penilaiannya bahwa ternyata masih di situ-situ aja, masih monoton. Kalau diukur skalanya 1 sampai 10 ya mungkin dari 1 ke 2, 2 ke 3. Kadang ketika ganti kepengurusan balik lagi ke 1. Itu kan ada suatu sistem kaderisasi yang memang ternyata ada yang kurang. Sampai situlah gitu. Cukup kompleks sekali ya. Sangat. Lalu sebelum kita beranjak ya ke dalam organisasi yang memang berada di internal kampus IKIP Siliwangi, tentunya ada yang beranggapan, ini fakta di lapangan ya, bahwa seringkali terjadinya suatu benturan antara akademik serta organisasi. Oke. Nah, padahal apa ya? Ya mungkin ini pandangan Kak Ahmad juga, saya ingin tahu nih. Penting organisasi atau akademik. Dan itu menurut saya personal lagi. Ya, Versi orang masing-masing. Itu suatu bentuk pilihan sebenarnya. Seorang mahasiswa berhak memilih hal itu. Gitu. Teman saya waktu itu pernah berkata bahwa ketika saya berkuliah jenjang S1, saya harus mencari sebanyak-banyaknya relasi. Dan relasi ada di mana, Kang Hanif? Ada di organisasi. Secara tidak langsung pilihan teman saya adalah organisasi. ya, Bahwa mindsetnya bahwa ketika jenjang S1 saya harus mencari sebanyak-banyaknya relasi dan memilih mencari relasi itu di organisasi. Dan beliau memilih untuk organisasi, tapi akademisnya di nomor 2 kan, atau bahkan Ya. di nomor berapa kan lah gitu ya. Terus saya bicarakan bahwa berarti kamu kuliah di sini cuman hanya mendapatkan ruang-ruang belajar yang di luar akademis. ya. Jadi buat apa kamu kuliah? Ya teman saya dengan kuatnya bahwa toh hal akademis ini hanya pada saat itu aja. Banyak orang-orang yang di luar sana ketika kerja tidak sesuai dengan profil lulusannya, tidak sesuai dengan pembelajaran yang pernah dia pelajari di kuliahnya, di bangku kuliahnya. Tapi ada yang menarik juga bahwa tapi saya lebih memilih untuk organisasi dan akademik. Kenapa? Di kampus IKIP Siliwangi, hal yang paling sangat-sangat saya apresiasi bahwa kita mengedepankan bahwa organisasi kita tetap berjalan, Ya. tapi tidak menyampingkan
akademik. Kalau misalkan pilih salah satu antara organisasi dan akademis, Ya. saya akan pilih satu-satu. Oke. Karena apa? Ya akademis nomor satu, organisasi nomor satu. Secara perannya, bahwa akademis itu ya ketika saya jadi mahasiswa dan saya berada di bangku kuliah, kelas, saya jadikan mahasiswa untuk bisa belajar secara akademis. Ketika saya berorganisasi, saya mengedepankan dan saya nomor satu kan untuk organisasi. Ketika ada waktu misalkan jam kerja di organisasi, ya fokus dalam hal-hal yang sifatnya seperti itu. Jadi kalau misalkan dibandingkan, kalau misalkan skala prioritas mana dulu yang didepankan, ya dua-duanya. Gak bisa misalkan organisasi 50%, akademis 50%. Kenapa nggak satu itu 100% dan 100%? Kebanyakan orang gitu tuh kalau Ya. milih. Lebih memilih misalkan organisasi misalkan 80% atau misalkan akademis 80%, sisanya organisasi. Kan berarti ada yang kurang, ada yang tidak maksimal. Jadi buat apa Optimal. ya ketidakoptimalan suatu peran nantinya di dalam organisasi. Jadi ya menurut saya organisasi 100%, akademis 100%. Kalau misalkan ada yang misalkan milih organisasi aja, ya orang itu nggak salah. Tapi ya ada ruginya. Ya tunggu saja ruginya bahwa nilai meren. Nilai ya bisa ngulang. Ya. Kuliah nggak selesai. Tapi ketika misalkan lulus, relasi banyak. Relasi sangat. Ketika lulus misalkan langsung dapat relasi ini, langsung kerja di sini. Betul. Kan itu jalan hidup seorang kan beda-beda, pilihan hidup seorang beda-beda. Jadi ya nggak mempermasalahkan bahwa kalau misalkan ada salah satu orang mahasiswa memilih organisasi saja, ya itu pilihan mereka. Tapi bagi kami organisasi mahasiswa IKIP Siliwangi 100% di organisasi dan 100% di akademis. Gitu. Mungkin itu orang-orang yang bukan di kampus IKIP Siliwangi. Bukan ya? Bukan. Orang-orang organisasi mahasiswa IKIP Siliwangi mah harus 100% organisasi dan 100% akademik. Justru orang-orang yang berprestasi ada juga dari organisasi Ya. juga kan? Iya. Gitu. Ada yang mendapatkan beasiswa, Betul. ada yang mengikuti lomba proposal kemarin. Ya. Itu kan hal yang luar biasa. Itu kan yang terlahirnya dari organisasi. Ya. Kelatih di organisasi, terbawa di akademik, sering bertanya, sering berargumen terhadap materi yang disampaikan oleh dosen. Itu dapatnya dan terlatih di mana? Di organisasi. Berarti nggak bohong dong organisasi teh. Berarti ketika misalkan saya fokus 100% di organisasi tapi akademis saya di nomor 2 kan, ya. Tahu buat apa nilai-nilai organisasi yang didapatkan kalau misalkan tidak diimplementasikan di dalam bangku kuliah? Karena itu tujuan. Karena memang untuk keilmuan sendiri ada sesuatu yang memang kita tidak dapatkan di kelas loh. Iya, gitu. Nilai-nilai organisasi, kekeluargaan, Ya, banyak lah. banyak. Mungkin itu juga sekaligus benefit ya. Iya. Benefit bagi mahasiswa baru khususnya. Tentu ini menjadi suatu yang memang sangat informatif bagi rekan-rekan mahasiswa baru yang memang masih bimbang ya akan mengikuti organisasi atau tidak. Lalu kita berbicara mengenai tipe-tipe mahasiswa. Ini ada kaitannya juga dengan suatu organisasi ya. Ada yang kuda, kupat atau kura-kura ya? Kura-kura, seperti kura-kura. kuliah rapat. Lalu satu lagi apa ya? Kupu-kupu. Oke. Kuda ini adalah kuliah dagang. Kura-kura kuliah rapat. Kupu-kupu kuliah pulang. Oke. Mending yang mana nih? Kalau kupu-kupu kita misalkan positif berpikirnya, takutnya ketika pulang Ada urusan lain. ada urusan lain, berdagang kan? Berdagang.
Jadi kuda-kuda dan kupu-kupu. Kudapu, kuliah dagang pulang, Ya. kuliah pulang dagang. Itu kan bisa aja gitu. Oke. Kalau misalkan kura-kura kuliah rapat, apa sih yang dihasilkan rapat gitu, sampai akhirnya kuliah, habis itu rapat, habis kuliah rapat, habis kuliah rapat. Kan itu ada suatu hal yang sifatnya naon nu diteang teh gitu kan. Naon saukur rapat unggul. Kalau misalkan kupu-kupu kuliah pulang, kalau misalkan contohnya ya, kalau misalkan kuliah terus pulang ke rumah, kan kalau misalkan online habis kuliah langsung rebahan, kalau misalkan gitulah kalau istilah online sekarang berarti ya nggak pulang dan nggak ke kampus gitu. Kalau misalkan secara langsung kan kuliah pulang ke kosan atau ke rumahnya, terus melakukan hal-hal yang sifatnya mungkin tidak ada benefitnya ya, Kecuali hal yang produktif ya. gitu. Tidak ada disalahkan kalau orang-orang mahasiswa kuliah pulang toh kegiatan-kegiatan di luar mereka Ya. ternyata masih banyak mungkin. Mereka bergeraknya tidak di kampus. Ya. Mereka berkegiatannya tidak di kampus. Gitu. Jadi jangan menjudge bahwa orang-orang yang kuliah pulang atau mahasiswa yang kuliah langsung pulang, jangan menjudge orang tersebut. Kenapa ya kamu mah habis kuliah teh langsung pulang? Gak ada kerjaan atau gimana? Kamu pulang langsung rebahan atau gimana? Orang tersebut ya hanya diam dan apa sih gitu kan. Toh ternyata saya ketika pulang saya berkegiatan dengan apa yang bisa jadi benefit untuk saya, apa yang menjadi suatu keuntungan untuk saya. Jadi ya nggak bisa disalahkan bahwa yang disalahkan itu ya kuliah pulang tapi tidak melakukan hal apa gitu. Jadi buat apa kuliah cuman hanya mengandalkan materi dari dosen aja, kan banyak hal-hal yang bisa didapatkan. Itu cukup menarik. Tentunya ada pembahasan yang memang menurut saya ini cukup menarik juga Ahmad, ya, terkait dengan perbedaan culture ya. Tentunya masing-masing university ataupun institut itu mempunyai ya budaya organisasi. Ya, ini berbeda ya. Sebenarnya budaya yang memang sudah melekat ya, di IKIP Siliwangi khususnya dalam organisasi itu seperti apa sih? Budaya Menurut saya adalah kekeluargaannya sih. sangat erat ya. Sangat erat. Saya ketika di himpunan, ketika saya organisasi saya di sebelumnya, hal-hal yang dikedepankan dalam sebuah organisasi adalah sebuah rasa kenyamanan dan rasa kekeluargaan. Baik maneh lamun misalkan etos kerja kalian kurang baik atau profesional rasa kerja yang kurang baik di dalam organisasi, yang saya dapatkan ketika memang kamu harus nyaman dulu dan kamu harus bisa menempatkan diri kamu bahwa kamu ada di sini dan kamu bisa memiliki organisasi ini. Ketika rasa-rasa itu semua sudah terbangun, yang namanya etos kerja, yang namanya profesional, yang namanya loyal dalam suatu organisasi, gak usah ditanyakan lagi. Gak usah untuk dicari bahwa misalkan masuk organisasi, kamu harus loyal, kamu harus tanggung jawab, kamu harus bisa mengerjakan job desk itu. Tapi ketika masuk organisasi, saya tidak punya rasa kepemilikan terhadap organisasi tersebut. Tahu buat apa materi-materi itu semua? Ngomong kosong gitu. Tahu buat apa materi-materi soal totalitas, loyalitas, konsisten, komitmen dalam organisasi, tanggung jawab, kepemimpinan, kalau misalkan tidak ada rasa kepemilikan dalam organisasi tersebut. Tapi bagi saya di kampus IKIP Siliwangi, saya merasakan bahwa ketika saya punya organisasi dan saya masuk organisasi, yang terbangun dalam suatu organisasi tersebut adalah rasa kekeluargaannya, dan saya merasa memiliki organisasi tersebut sehingga saya bisa melaksanakan etos kerja dengan baik. Rasa profesional terhadap kinerja saya di organisasi tersebut pun ada. Gitu. Jadi nggak hanya ketika masuk organisasi kita ditempa dengan berbagai hal materi organisasi, kaderisasi seperti apa, loyalitas, tanggung jawab, tapi toh ketika masuk organisasi tidak merasa kepemilikan organisasi saya itu untuk diri saya, jadi buat apa dong? Jadi buat apa materi-materi kemarin? Cuman hanya sekedar ada di dalam ingatan bahwa itu hanya sekedar teori, gitu. Itu yang sangat-sangat didapatkan di organisasi
mahasiswa IKIP Siliwangi. Tidak ada di organisasi lainnya. Saya bisa kenal dengan, ketika saya di organisasi sebelumnya di himpunan, saya bisa kenal dengan para jajaran BEM-nya. Kalau di kampus-kampus lain, boro-boro relasi ya. boro-boro kenal dengan orang-orang yang ada di sana, boro-boro kenal dengan Betul. para menteri atau orang-orang organisator di BEM. Gitu. Jadi ya itu yang sangat kami dapatkan, bahwa rasa kekeluargaannya sangat tinggi. Satu susah, ya semua susah. Tapi jangan susah terus. Jangan susah terus ya. Tadi menyinggung terkait dengan sewaktu Kang Ahmad menjadi ketua himpunan. Ya. Tentunya ada sesuatu hal yang memang berbeda nggak sih? Ketika Kang Ahmad menjabat sebagai ketua himpunan, lalu sekarang menjabat sebagai wakil presiden mahasiswa. Apa yang menjadi suatu perbedaan ya? Secara signifikan tuh apa sih? Secara signifikan, Ranah tentunya. ya ranah itu sudah jelas. Ada suatu perubahan gaya kepemimpinan yang memang harus kita menyesuaikan. Gitu. Tadi kan balik lagi soal penjelasan tadi saya, penjelasan bahwa yang budaya di organisasi kita adalah kedekatan emosional yang sangat tinggi, rasa kepemilikan terhadap organisasi tersebut selalu ada. Kalau misalkan di himpunan, orang-orang pengurus himpunan tuh pasti masuk organisasi, kadang ada orang yang memang baru masuk organisasi, baru kenal sama organisasi. Jadi yang dibangun bukan materi-materi organisasi, yang dibangun bukan soal etos kerja itu seperti apa, bla bla bla. Tapi bedanya di himpunan ya, saya harus bisa menyesuaikan dengan karakternya puluhan orang. Orang itu karakternya seperti apa? Apakah beliau-beliau itu dibuatkan rasa kenyamanan dulu, atau beliau ada orang-orang yang bisa mencari rasa kenyamanan itu sendiri. Ketika rasa itu sudah muncul, ketika kenyamanan itu sudah muncul dan rasa kepemilikan itu sudah muncul, itu sebenarnya hal yang berat ketika saya berada di organisasi di himpunan. Memunculkan rasa kepemilikan terhadap seseorang untuk suatu hal, suatu bentuk atau suatu lingkungan susah, karena mereka sudah mahasiswa, nggak bisa seperti itu. Tapi dengan ritme, dengan kegiatan-kegiatan yang sering, dengan suatu hal yang sifatnya bisa membangun rasa kenyamanan, pasti itu kena bangun. Tapi kalau misalkan di BEM IKIP Siliwangi adalah orang-orang yang sudah berorganisasi di sebelumnya, jadi jangan tanyakan bahwa saya harus bisa cari kenyamanan dan saya harus bisa beradaptasi terlalu lama. Ya harus adaptasi cepat. Dan saya ketika berada di organisasi ini, saya sudah paham organisasi sebelumnya bahwa saya harus apa. Saya sudah harus bisa menjalankan etos kerja yang baik. Jadi ya kita bisa menyesuaikan dengan gaya pemimpinan, bahwa ketika di himpunan orang-orangnya adalah orang-orang yang baru masuk organisasi, saya harus seperti apa. Tapi ketika misalkan orang-orang yang sebelumnya di BEM adalah orang-orang yang sudah masuk organisasi sebelumnya, ya berarti saya harus apa? Kan nggak mungkin saya harus bisa membangun rasa kenyamanan dulu, padahal dia udah tahu bahwa rasa yang dimiliki dalam sebuah organisasi adalah rasa kepemilikan terhadap organisasi tersebut. Jadi ya kedekatan emosional itu harus dikedepankan, dan rasa kenyamanan dan rasa kepemilikan terhadap organisasi harus juga dikedepankan. Tapi kalau di himpunan ya membangun itu, tapi kalau di BEM menjaga itu. Tentunya jika kita berbicara organisasi kampus ya. Seperti kita membahas mengenai suatu miniatur pemerintahan. Tentunya di dalamnya ada seorang presiden, lalu juga mungkin kalau kita analogikan DPR lah sebagai pengawas eksekutif. Sebenarnya elemen-elemen apa saja sih yang berada di organisasi mahasiswa IKIP Siliwangi? Oke, elemen apa saja yang berada dalam organisasi? Kenalkan juga nih kepada mahasiswa baru khususnya ya. Di organisasi mahasiswa IKIP Siliwangi terhadap ada 3 jenis organisasi. Kalau misalkan trias politik kan ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tapi memang kalau misalkan di organisasi mahasiswa IKIP Siliwangi itu baru hanya ada 2 trias politikanya, legislatif dan eksekutif, dan tambahannya dengan non eksekutif.
Nah, non eksekutif itu ada UKM-UKM, unit kegiatan mahasiswa atau kegiatan-kegiatan atau organisasi yang secara pengembangan dan minat bakatnya terhadap suatu objek itu saja. Kalau futsal ya futsal, kalau ya volley. Kalau misalkan kita naik ke eksekutif, itu ada himpunan mahasiswa program studinya masing-masing, terus fakultas dan BEM fakultas dan BEM IKIP Silwangi itu BEM institut. Nah, kalau misalkan legislatifnya ada Dewan Perwakilan Mahasiswa. Itu. Jadi ada 3 komponen: organisasi, non eksekutif, eksekutif dan legislatif. Insya Allah mungkin dengan orang-orang yang berada di organisasi mahasiswa IKIP Silwangi yang sangat-sangat visioner, kita bisa ke depan bahwa kita bisa membangun trias politika yang bagus. Jadi tidak hanya dua politika saja, Kak. Tapi namanya trias politika ya harus ada yudikatifnya. Gitu. Seperti itu. Perbedaan yang mendasar itu apa dari ketiga tersebut? Perbedaannya ya hal-hal yang sifatnya ranah. Kalau himpunan ya ranahnya pengembangan atau minat dan bakat atau mewadai dan memfasilitasi setiap kepentingan mahasiswa atau aspirasi mahasiswa di tingkat program studinya aja, tingkat jurusannya aja. Kalau fakultas ya sama, kegiatan eksekutif yang berkaitan mengenai fakultasnya, pengembangan mahasiswanya ke sana. Kalau IKIP Silwangi ya ruang lingkupnya seluruh mahasiswa IKIP Silwangi. Kalau non eksekutif mah, kalau UKM mah berarti ada suatu bentuk titik fokus bahwa saya harus bisa mencapai hal itu. Ketika saya masuk organisasi perfilman, berarti dong masuk di dalamnya saya harus mengetahui cara membuat film itu seperti apa, hasilnya seperti apa. Itu kan dilatih di sana. Jadi lebih mengkerucut dan saya punya ada suatu hasilnya nantinya. Tapi kalau misalkan di organisasi eksekutif seperti dan legislatif juga banyak hal yang didapatkan gitu. Jadi ya banyak manfaatnya dan perbedaannya dalam segi ranah dan fungsinya masing-masing. Lalu ini terkait dengan tips ya, tips yang memang menjadi suatu fondasi sebelum mereka memasuki organisasi. Kira-kira apa saja tuh yang memang perlu mereka tanamkan? Kalau tips ya, sebelum masuk ke tips ini sebagai organisasi mahasiswa di IKIP Silwangi, tadi kan khususnya ini adalah untuk mahasiswa baru ya. Organisasi mahasiswa IKIP Silwangi, organisasi mahasiswa di kampus tidak terlepas dengan permasalahan-permasalahannya. Kalau misalkan tips, oke lah boleh. Saya angkat dulu permasalahannya seperti apa. Saya punya statement dari seseorang di luar kampus berkaitan mengenai organisasi mahasiswa, Kang Hanif, yang mungkin dirasa itu menjadi sebuah cara berpikir dan cara pandang seorang organisasi mahasiswa di lingkungan kampus. Boleh saya bacakan ya? Boleh. Dia tuh gerak di himpunan, di DPM, dan berstatement bahwa organisasi mahasiswa di kampus sudah kehilangan nilai-nilai organisasinya. Oke, saya bacakan. Boleh. Beliau menyebutkan bahwa banyak mahasiswa baru maupun pengurus yang ekspektasinya tidak terpenuhi ketika gabung di organisasi mahasiswa. Sering terjadi. Banyak yang berekspektasi mau berkembang, belajar sesuai dengan bidang organisasinya. Sebelum tips ya, kalau sebelum masuk, banyak yang berekspektasi mau berkembang, belajar sesuai bidang organisasinya, tapi aktivitas organisasinya malah dipenuhi rapat-rapat yang gak penting katanya. Ngurusin event-event yang bahkan kadang gak ada hubungannya sama visi organisasi. Juga ngebagikan paid promote doang dan sejenisnya. Sehingga memunculkan bahwa atas dasar ketidakpuasan itu beliau menyebutkan banyak mahasiswa yang mencari alternatif aktivitas lain yang bikin mereka produktif.
Jadi ketika misalkan statement beliau bahwa organisasi mahasiswa ketika dipandang oleh mahasiswa baru cuman hal seperti itu aja, ya, mau gimana organisasi mahasiswa? Beliau menyebutkan juga bahwa gak ada hal konkret yang didapatkan di organisasi mahasiswa. Dan beliau juga membicarakan bahwa dan aku percaya kalau organisasi mahasiswa nggak berubah mengikuti kebutuhan dan tuntutan mahasiswa sekarang. Oke. Yang bakal makin susah nyari kadernya, makin sepi peminatnya. Jadi ya pilihannya sekarang hanya dua, berbenah atau ditinggalkan oleh mahasiswa baru. Jadi ada hal-hal yang sifatnya saya baca itu benar juga. Ketika mahasiswa baru punya ekspektasi lebih terhadap organisasi mahasiswa dan bisa berkembang di organisasi mahasiswanya dan bisa ternyata ini yang saya dapatkan di organisasi mahasiswa dan itu banyak yang kurang terhadap ekspektasi itu. Kadang hanya memilih untuk sibuk dengan event-event yang kadang tidak sesuai dengan visi organisasi. Ya. Kadang hanya sekedar ya kebagikan paid promote yang mungkin ya kalau berpikir cerdasnya ya mungkin itu untuk kebutuhan event malah ya eventnya. Ya untuk eventnya. Jadi ya buat apa gitu event-event yang memang dirasa gak sesuai dengan visi organisasi, sehingga hanya dua pilihan dari orang tersebut, berbenah atau ditinggalkan oleh mahasiswa. Jadi kalau misalkan ada cara pandang yang seperti itu, saya bisa patahkan. Karena apa? Ketika masuk organisasi nggak hanya soal untuk kepentingan pribadi dong. Pandangan itu bisa saya patahkan. Pandangan itu bisa alihkan pandangannya. Bahwa ketika misalkan mahasiswa baru masuk organisasi dan sudah berekspektasi bahwa saya harus bisa berkembang di sana dan saya harus bisa untuk bisa menemukan jati diri saya di organisasi tersebut, ya lakukan organisasinya untuk perubahan organisasinya dan diri pribadinya. Tadi kan di awal bahwa hakikat organisasi kadang kita harus mementingkan kepentingan organisasi, tujuan organisasi, kepentingan pribadi di nomor 2 kan. Secara tidak langsung kalau tujuan organisasi dan kepentingan organisasi sudah tercapai, berarti orang-orang yang di dalamnya kepentingan pribadinya, keinginannya berkembang dong, kemampuannya berkembang dong. Gitu. Tujuannya nggak hanya itu aja, sebenarnya apa yang dia rasakan, misalkan visi organisasinya sudah tercapai, tujuannya tercapai, secara tidak langsung kepentingannya pun tercapai. Gini saya berkembang di organisasi ini. Jadi kalau mahasiswa baru ya kalau masuk organisasi jangan termakan sama ekspektasi diri sendiri. Kalau mau berkembang ya kenapa tidak mengambil langkah perubahan untuk organisasi itu? Kalau misalkan cara pandang kamu bahwa organisasi kampus itu hanya sekedar membuat acara saja dan untuk membagikan paid promote saja yang nilai organisasi dan visi organisasinya pun tidak ada, kalau kamu cara pandangnya seperti itu, kenapa kamu tidak masuk ke dalam untuk mengambil langkah perubahan? Bukan hanya sekedar mengomentar dan saya nyata organisasi mahasiswanya gitu, saya balik kanan deh, saya nggak mau masuk organisasi seperti itu. Kenapa kamu dan diri kamu dan dari kamu tidak melangkah masuk ke dalam untuk bisa memunculkan perubahan? Jadi ya tipsnya secara mendasar bahwa kalau kalian masuk organisasi jangan hanya sekedar untuk kepentingan pribadi, tapi marilah masuk ke dalam suatu lingkaran organisasi, suatu organisasi. Ketika dirasa itu tidak sesuai dengan visi organisasi dan nilai organisasi, kenapa kamu tidak mengambil langkah perubahan bahwa kamu bisa mengambil hal itu? Gak hanya menjudge bahwa organisasi itu salah, organisasi itu tidak sesuai dengan visi organisasi, nilainya hilang, tujuannya hilang. Kan secara analisis dan implementasi seorang manusia gak hanya sekedar menyalahkan aja dong, berarti harus bisa, oh ketika organisasi seperti itu harusnya seperti ini loh, ambil perubahan gitu. Jadi tipsnya jangan sampai pernah termakan sama ekspektasi itu gitu. Tapi ya ada benarnya juga statement dari
rekan saya ini. Hmm. Kalau misalkan organisasinya mau seperti itu terus, ya kamu mau berbenah atau mau disingkirkan atau ditinggalkan oleh mahasiswa baru gitu. Kalau mau seperti itu saja gitu. Jadi ya tipsnya jangan pernah Berekspektasi lebih. ya bolehlah berekspektasi, Ya. bolehlah mempunyai harapan yang besar terhadap diri pribadi dalam masuk organisasi, ya boleh-boleh saja. Tapi ketika masuk dalam suatu lingkaran organisasi, yang namanya organisasi adalah mempunyai satu tujuan bersama, satu tujuan yang harus dituju dengan kumpulan banyak orang-orang itu. Si A inginnya ini, si B inginnya ini. Ketika saya masuk, saya inginnya ini. Kalau misalkan di dalam saling egois dan saling ingin saya itu, ingin saya ini, gak ada habisnya dong. Berarti ya titik fokusnya adalah tujuan itu, tujuan bersama. Kalau misalkan tujuan itu sudah tercapai, saya yakin dan saya percaya dan saya jamin diri kalian berkembang dan kepentingan keinginan rekan-rekan dalam masuk organisasi itu tercapai. Diminum dulu Kang. Siap. Sudah berbusa. Sudah berbusa ya. Cukup menarik. Saya penasaran terkait ini. Ini pun fakta di lapangan Kang Ahmad ya. Ya. Sesuatu yang memang selalu dibenturkan juga terkait dengan manajemen time management antara akademik juga organisasi. Ya. Terkadang ada yang sampai meninggalkan akademiknya lalu dia mengurus event lagi. Ada yang memang begitu pun sebaliknya lah. Ya. Ini best experience Kang Ahmad sendiri. Bagaimana cara mengelola hal itu? Simpel sebenarnya. Ketika kamu masuk organisasi, bukan malah hal yang dirasa penting kamu tinggalkan. Ya. Ketika masuk organisasi secara tidak langsung kamu melatih dalam segi manajemen waktu. Kalau misalkan kamu masuk organisasi malah kamu menyampingkan akademik, nilai organisasinya menurut saya tidak tercapai. Buat apa masuk organisasi hanya mengurus hal itu? Gitu tak? Jadi ya kalau misalkan sibuk ngurusin event-event atau acara-acara yang memang ya nggak penting dan nilai organisasi dan visi organisasi pun nggak masuk sama sekali dan sibuk dengan hal itu dan terlalu nyaman ke itu, ya akademisnya hilang dan kurang. Jadi ya balik di awal bahwa kalau kalian pilih organisasi ya pilih akademik, ya pilih dua-duanya, 100% di organisasi dan 100% di akademik. Kalian bisa mengatur hal itu dengan skala prioritas. Oke, kuliah penting, tapi bagi saya saya pernah jangan diikuti ya. Ketika saya berorganisasi ya, ketika ada kuliah atau misalnya kuliah online, dirasa ini mata kuliah memang dirasa mungkin ya tidak sesuai dengan keminatan saya. Saya memilih organisasi, tapi ya tidak menutup kemungkinan bahwa saya paham bahwa mata kuliah itu apa gitu. Jadi ya kalian bisa mengatur hal itulah skala prioritas ketika mendesak dan tidak penting tapi mendesak tapi penting. Kalian harus bisa memilih hal itu. Oke. Hal dasar yang memang harus dimiliki seorang organisator, dan harus bisa memilih bahwa organisasi atau organisator itu harus bisa memilih keduanya. Kalau misalkan di mahasiswa memilih akademik dan organisasi. Iya. Lalu ini mungkin menyinggung sejarah Kang Ahmad. Mulai ke background Kang Ahmad yang memang melalui proses yang panjang untuk sampai akhirnya mendapatkan suatu amanah untuk menjalankan sebagai wakil presiden mahasiswa. Proses Kang Ahmad semenjak masuk ke dalam himpunan sampai akhirnya menjadi ketua himpunan, lalu sampai sekarang ini prosesnya
Ya, Kalau bicara proses selama 3 tahun ini dan saya tidak terasa sudah semester akhir, saya selalu dihabiskan dengan hal-hal organisasi. Mulai dari semester 2 saya sibuk dengan organisasi, 3, 4, 5, 6, 7 sekarang. jatah libur berkurang. Ya, saya tidak pernah merasakan libur kuliah sama sekali. Ya. Dari awal masuk kuliah, paling mungkin di semester 1. Semester berikutnya saya tidak pernah merasakan libur kuliah. Jadi kalau misalkan proses dari latar belakang kenapa bisa saya seperti ini, oke, saya tidak pernah masuk organisasi. Mungkin di SMA, saya di SMK ya, saya cuma mengikuti ekstrakurikuler olahraga saja dan dirasa OSIS, kegiatan-kegiatan yang seperti itu tidak penting bagi saya waktu itu. Dan saya tipikal orang yang memang saya tidak bisa bicara di depan orang banyak. Saya selalu takut dalam mengungkapkan pendapat saya. Ya. Ketika lahir dari latar belakang itu, saya tidak bisa berada dalam zona nyaman itu. Ketika saya masuk organisasi, ada salah satu organisasi yang bisa membangun rasa jati diri saya sekarang seperti itu. Ketika waktu itu saya masuk pertama salah satu kumpulan komunitas keluarga seni sastra seperti itu, saya paling tidak ingin tampil bukan diri saya. Iya. Dan terpaksa, saya waktu itu terpaksa ketika saya latihan jam segini, besoknya latihan lagi, dan ketika latihan saya terpaksa bahwa saya ambil langkah ini benar atau enggak ya. Saya terpikir ke sana. Ketika sudah dilaksanakan dan sudah menghasilkan dan saya tampil di depan banyak orang, saya berpikir, wah, ini hal yang luar biasa yang saya rasakan. Dan saya mulai terlatih bahwa saya harus bisa keluar dari zona nyaman itu. Saya masuk himpunan dengan tegas, dengan mental yang sangat terlatih waktu itu, dengan jasa-jasa para kakak-kakak tingkat saya waktu itu. Saya mungkin tidak sampai seperti ini. Teman-teman saya yang mendukung, mungkin saya tidak pernah sampai di sini. Saya digembleng mentalnya, saya merasa bahwa saya harus bisa keluar zona nyaman dan saya menemukan jati diri saya. Ketika masuk himpunan, ternyata di sisi ini saya masih malu pertama masuk himpunan. Saya masih malu dan enggan untuk berpendapat dan bahkan mengambil keputusan pun sulit. Ketika dalam satu pilihan dan berpikir, dan saya jauh-jauh dari Karawang ke sini dengan mengedepankan bahwa saya tadinya tidak ingin kuliah. Kan orang-orang SMK mah gitu ya, berpikirnya ketika sudah sekolah kuliah kerja. Jadi orang-orang kuliah SMK itu dipersiapkan mental ya untuk bekerja. Ya, bukan dipersiapkan untuk kompetensi diri untuk siap bekerja, tapi siap cuman untuk bekerja. Tidak dilatih secara kompetensi atau cara berpikir bahwa kamu itu harus tidak hanya untuk bekerja. Bayangkan atau sudah 24 tahun dikontrak di suatu perusahaan dan diputus kontrak, akhirnya umur 27 tahun ketika lowongan pekerjaan itu cuma sampai 24 tahun. Saya mau apa? Gitu. Jadi ketika masuk kuliah pun saya berpikir, masa saya mau seperti itu aja sih? Ya. Ketika masuk organisasi ya, masa saya mau diam aja? Ketika saya ngambil pilihan, saya waktu itu menyalonkan sebagai ketua himpunan, dan saya pun ragu bahwa saya bisa nggak? Ternyata sering berjalannya waktu, saya tahu karakter orang seperti apa. Saya bisa memahami karakter orang seperti apa, dan wawasan saya terbuka dalam organisasi itu.
Ya itu yang saya dapatkan dan bisa sampai sampai saat ini, dan menjadi seorang, ya Kang Hani tahu lah, saya tidak ingin menyebutkan jabatan ini Wow. yang memang berat bagi saya. Gitu. Ya Allah. Mungkin ini pertanyaan terakhir juga ya. Oke. Hal apa yang memang mengharuskan atau memberikan suatu keyakinan bahwa di organisasi itu dapat sesuatu yang lebih loh. Bahkan benefit pun tadi sudah disampaikan begitu banyak ya, terkait relasi, analytical thinking, lalu critical thinkingnya, solving problemnya seperti apa. Hal yang memang menjadi yang utama gitu untuk mengikuti suatu organisasi yang memang nantinya akan mereka dapatkan. Apa itu? Kalau misalkan masuk organisasi dan benefitnya apa yang didapatkan, Ya. kalau bagi diri saya, kalian masuk organisasi mau ingin apa dulu sebenarnya? Dulu saya ketika berangkat masuk organisasi, saya ingin keluar dari zona nyaman saya, dan akhirnya saya berhasil untuk keluar dari zona nyaman itu, dan dirasa berarti benefitnya dapat dong. Ya. Kalau misalkan kalian masuk organisasi hanya sekedar ingin mencari eksistensi semata dan hanya mencari kegabutan yang memang itu hanya sekedar main-main saja, Ya. ya kalau kalian masuk organisasi seperti itu, ya kalian apa yang didapatkan? Kalau masuk organisasi di tingkat non eksekutif atau unit kegiatan mahasiswa, secara langsungnya bahwa kalian bisa terlatih di unit kegiatan mahasiswa tersebut. Kalau kalian masuk himpunan, kalian bisa melatih manajemen orangnya, melatih manajemen waktunya, kalian bisa menganalisis orang-orang yang memang dirasa dibutuhkannya apa, keinginannya apa. Saya harus bisa menempatkan posisi itu bagaimana. Yang terpenting dari sebuah organisasi, saya terbentuk dalam saya menghargai orang seperti apapun. Saya tahu ketika menghargai seseorang, ya itu dilatihnya di organisasi. Ketika berorganisasi kan banyak tuh saling berpendapat, saling mempunyai pendapatnya masing-masing dan pandangan. Ketika masuk pun ternyata pandangannya beda sama saya. Saya tahan dan saya lebih mencari bagaimana pendapat beliau, pendapat orang tersebut bisa sejalan dengan pendapat saya, yang kadang memang itu bertolak belakang. Kenapa tidak mengambil jalan tengahnya? Berarti kan secara tidak langsung saya menghargai pendapat orang. Jadi ya wawasan didapatkan, menghargai orang didapatkan, attitude-nya dapat. Jadi ya saya tanyakan kembali dulu, kalian masuk organisasi mau apa? Jangan sampai masuk organisasi hanya main-main aja, masuknya benefit yang didapat kemangke, gimana nanti ya, gimana nantinya gimana gitu, seperti itu. Sangat menarik Kang Ahmad ya. Jika kita mengikuti suatu organisasi yang dimana, aduh sayangnya kita ada di penghujung akhir nih. Ada di penghujung akhir yang mana pembahasan pun lebih dalam, bahkan lebih alot ya, jika kita membahas mengenai organisasi, karena kembali lagi bahwa organisasi itu adalah sesuatu yang kompleks dan dinamis. Ya, betul. Sampai akhirnya saya mendapatkan sesuatu Ahmad dari perbincangan kali ini, bahwa saya berpikir tidak semua pemuda atau pemudi Indonesia dapat atau mendapatkan suatu kesempatan untuk melanjutkan studinya dalam jenjang kuliah ya. Dan saya melihat bahwa kuliah ini, jenjang kuliah ini adalah tempat di mana kita mencari sedalam-dalamnya ilmu. Bagaimana ya, bahkan ini pun menjadi suatu alasan saya juga untuk memasuki suatu organisasi ya. Tentunya saya tidak mau untuk melewatkan kesempatan ini gitu. Karena memang saya berpikir dulu ya, bahwa IPK itu hanyalah pengantar kepada suatu wawancara.
Tapi jangan diartikan bahwa kita tidak apa-apa gitu loh dalam mendapatkan suatu IPK. Bahkan IPK rendah dipanggil wawancara pun tidak gitu. Kecuali kalau memang mereka memiliki orang inside, orang dalam gitu. Itu berbanding terbalik. Tapi yang saya dapatkan di sini adalah terkait dengan education is not just going to school or college and then getting a degree gitu loh. Tetapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan segala keilmuan kita, entah itu yang memang sifatnya dalam akademik ataupun organisasi ya. Dan tentunya jika kita mendapat atau mengikuti suatu organisasi ini mendapatkan double track ya. Double track dalam leadership, lalu critical thinking, sebagainya, relasi dan sebagainya. Juga dikuatkan dengan track akademik kita gitu loh. Sehingga pada saat kita lulus nanti kita mendapatkan sesuatu yang memang menjadi penguat lah. Ya betul. Bahwa tidak hanya hasil yang didapat dalam artian IPK saja, tapi juga proses yang memang menemani kita gitu saat kuliah. Kira-kira closing statement Kang Ahmad gimana untuk maba-maba? Di akhir mungkin Ya, khususnya pada mahasiswa baru ketika masuk dalam suatu organisasi, oke. kalian masuk kepada lingkungan yang memang karakternya sangat banyak dan tipikalnya sangat banyak. Jadikan lingkaran atau organisasi itu menjadi suatu tempat untuk pengembangan diri kalian. Oke. Dan singkirkan kepentingan-kepentingan pribadi kalian. Bahwa ketika masuk organisasi, saya punya satu tujuan yang saya harus capai, dan saya yakin ketika tujuan organisasi tercapai, kepentingan kalian akan tercapai. Gitu. Terima kasih banyak Kang Ahmad Siap. atas waktu yang diberikan. Tentunya ini menjadi suatu dorongan juga ya bagi mahasiswa baru yang memang ingin melanjutkan atau berkecimpung dalam dunia organisasi, khususnya di IKIP Siliwangi, dengan begitu banyak benefit-benefit yang memang teman-teman dapatkan nantinya gitu loh. Sebelumnya kita ada apa ya namanya ya? Jargon ya. Jargon iTalks ya. Yang dimana Apa tuh? Inisiator Talks. Oke. Jargonnya? Jargonnya ngobrol apa sih? Jargonnya ngobrol bareng kita. Oke. Ngobrol bareng kita. Oke, siap. Jargonnya. Inisiator Talks ngobrol bareng kita. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi Kang Hanif. Kurang semangat Kang Hanif. Kurang semangat. Oke. Lagi Kang Hanif. Lagi ya. Oke. Cukup seru ini mereka-mereka ini. Inisiator Talks ngobrol bareng kita. Terima kasih banyak atas atensi ya. Atensi juga antusias teman-teman dalam menonton video ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang memang didapatkan. See you in the next video or in the next podcast.